Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Parti yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ujian yang seringkali dihadapi oleh orang yang berpuasa, kalau dia ingin berpuasa dengan sangat serius, misalnya sesuai dengan aturan syariat, biasanya dia akan diuji dengan pemandangan-pemandangan yang membuat dia sensitif dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Seringkali orang yang berpuasa tapi hanya mengedepankan kesolehan pribadi itu diuji dengan hal-hal seperti ini. Misalnya dia melihat orang yang tidak berpuasa di siang hari Ramadan, atau mungkin ada orang yang berjualan di siang hari bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat orang melakukan maksiat di depan mata kita sendiri? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu namanya, yaitu Nabi yang bersifat dengan Rahimun, sebagaimana yang muncul salah satunya dalam surah At-Taubah ayat ke-128. Jadi Rasulullah itu adalah wabil mu'minina raufur rahim. Beliau itu dengan orang-orang yang beriman itu sangat pemaaf dan juga sangat penyayang. Nah, hal ini juga diperkuat oleh hadis lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya saya ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada umat manusia. Nah, jelas bahwa sifat rahmat Rasulullah atau rahimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar sekali, bahkan termasuk kepada umat-umat beliau yang mungkin berbuat salah dalam kesehariannya. Nah, kalau kita tilik makna rahim sendiri, itu adalah rasa sayang yang sangat mendalam. Ya, rahim itu adalah kalimat yang bermakna kasih sayang yang sangat mendalam, yang membuat orang yang menyayangi itu tidak membedakan lagi apakah orang itu melakukan apa yang dia perintahkan ataupun tidak. Nah, dalam hal ini kita dapat mencontoh kepada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sebahagian orang di zaman beliau yang Muslim tapi melakukan maksiat. Sebut saja misalnya nama yang sering kali kita dengar, misalnya Nuaiman, ya. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar, tapi terbiasa dengan minum minuman keras, sehingga sekalipun dia Muslim, tapi dia suka melanggar perintah Allah terkait dengan kebiasaan minum minuman keras, ya, yang memabukkan. Nah, apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW ketika menasehati sahabat beliau ini? Apakah beliau mencaci makinya? Apakah beliau langsung memarahinya atau mengata-ngatainya dengan kata-kata yang tidak baik? Ternyata Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan justru yang seperti itu adalah sebahagian sahabat yang lain. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidina Umar pernah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuh Nuaiman. Karena begitu kesalnya Sayyidina Umar melihat Nuaiman yang setiap kali melanggar dimaafkan oleh baginda Rasulullah, kemudian melanggar lagi, sampai suatu ketika Sayyidina Umar minta izin, tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkannya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu, ya, Rasulullah menjawab, jangan wahai Umar, karena sesungguhnya Nuaiman mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau kita lihat lagi, dalam kasus lain, seorang perempuan dari kabilah Al-Ghamidiyah yang sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, itu disebutkan
mengaku telah melakukan zina di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tengah hamil karena perzinaan tersebut. Apakah Rasulullah langsung merajamnya? Apakah Rasulullah langsung memerintahkan sahabat untuk langsung merajam si perempuan tersebut? Ternyata Rasulullah justru memerintahkan perempuan itu agar melahirkan anaknya terlebih dahulu. Rasulullah tidak memarahinya, tapi justru Rasulullah memerintahkannya untuk kembali pulang dan melahirkan anaknya. Nah, kemudian setelah anaknya lahir, Rasulullah tidak berharap perempuan ini kembali kepada beliau. Ternyata karena kesadaran pribadi, perempuan ini kembali kepada Rasulullah, mengaku bersalah, melakukan zina, dan ingin mendapatkan iqab dari zina yang dia lakukan dari Nabi SAW. Tapi apa yang diperintahkan Rasulullah? Justru Rasulullah kembali memerintahkan dia untuk pulang dan susukan anakmu. Kemudian perempuan itu pulang, ya. Kemudian 2 tahun setelah itu dia kembali lagi kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak berkeinginan dia kembali kepadanya untuk mengakui apa yang sudah dia lakukan. Ternyata untuk ketiga kalinya perempuan ini kembali, dan barulah ketika itu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk melakukan hukum rajam kepada perempuan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata hukuman itu bukan tujuan yang diinginkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kaum muslimin yang melakukan maksiat. Tapi beliau ingin setiap mukmin yang berdosa, setiap mukmin yang bermaksiat, itu dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali memperbaiki diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan iqabnya yang beliau utamakan, bukan siksanya yang beliau utamakan, tapi bagaimana seseorang yang sudah berbuat maksiat itu supaya bisa kembali bertaubat dan kembali menjadi mukmin yang soleh sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita yang melakukan puasa. Jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan ternodai dengan rasa kebencian yang sangat besar kepada teman-teman kita yang bermaksiat. Benar, kita tidak menyukai maksiat, kita benci dengan maksiat, tapi ingat, maksiat adalah sesuatu yang mungkin saja susah dihindari oleh teman-teman kita, oleh sebagian teman-teman kita. Oleh sebab itu, yang hanya bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka agar Allah mengembalikan kalbunya, kembali bertaubat kepada Allah, dan kembali beramal soleh sama seperti kita. Karena sejatinya tidak ada satupun muslim yang ingin bermaksiat. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan diridhoi Allah dan juga berbuah tidak memandang diri lebih baik dari orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya tarbiyah kita seluruh Indonesia ini sudah